Nah, Mas Isnan sebagai sutradara tentu ada hal suka dukanya nih Mas. Pasti. Apa sih suka dukanya menjadi seorang sutradara itu Mas? Oke, ini sebenarnya sutradara itu jabatan yang berat sekali sebenarnya. Oh berat. Jadi jabatannya apa? Sudrun? Supir drone. Berhubung saya yang bikin cerita, saya sendiri yang memproduksi, akhirnya ya mau nggak mau disebutnya sutradara gitu. Cuma sebenarnya kalau sutradara sendiri mungkin masih belum lah sebenarnya. Jadi apa tadi Mbak? Senang suka dukanya suka ya? dukanya menjadi seorang sutradara itu apa sih Mas? Sukanya ya nggak ada batasan. Oh, nggak ada Kita batasan. punya ide apapun ya bisa kita realisasikan gitu. Karena untuk saat ini kita bicara Kota Tuban mungkin ya. Kita produksi film di Kota Tuban kan masih terbilang masih inilah sedikit gitu. Minim gitu ya. Sedikit gitu masih ya mungkin. Ya, betul. Orang bikin konten, orang punya kamera mungkin banyak gitu. Tapi kalau kita bicara film pendek lah mungkin itu kita masih sangat sedikit gitu. Jadi saya sendiri kalau bikin film itu masih banyak ini yang saya rangkap gitu, mulai dari saya tulis cerita, saya bantu kamera juga, editor juga kayak gitu. Jadi sukanya ya saya tidak punya batasan gitu. Setiap saya punya ide pasti itu bisa saya ceritakan ke orang lain gitu sih. Dukanya ya karena tadi banyak yang kita pegang, jadi kadang ya ada satu dua karya yang kadang kita ngerasa kurang maksimal juga, karena memang kita mata cuma dua, tangan cuma dua, terbatas gitu. Padahal yang kita pegang kan banyak gitu, ada kamera, ada fokus, kadang acting sudah benar, kamera sudah benar, ada suara ganggu atau apa gitu, itu kan juga mengganggu sekali. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk saat ini itu dukanya itu ketika kita mau bikin film itu cari aktornya itu loh Mas. Oh, berarti talentnya, kesusahan cari talent. Saya mau kalau ada itu. Habis ini pokoknya saya catat satu-satu. Saya udah ngelamar loh Mas, jadi tukang rampung loh, apa-apa. Biasanya S1 benar. 4 tahun lamanya. Jadi itu mungkin sasaran kami pertama ya orang-orang yang mungkin punya basic teater gitu. Tapi kadang juga nggak jarang itu ternyata susah juga gitu, karena mereka sudah terbiasa teater gitu ya. Akhirnya kita ajak main film malah jatuhnya ke teater gitu. Iya, agak berbeda ya teater dengan Sangat berbeda. Sangat berbeda Cak. Mungkin itu. Kenapa milih film gitu? Kenapa? Apa bakat atau apa dulunya? Ini saya tuh nggak percaya bakat sebenarnya. Nah, kalau lihat bakat diri sendiri itu apa sebenarnya? Kalau memang film ini bukan bakat, Apa ya? Suka bercerita kayaknya. Suka bercerita, mungkin itu. Jadi film kayak saya jadikan salah satu opsi gitu aja mungkin Mas media, Pipin G. ya. Jadi kalau ditanya awalnya itu ya kenapa milih film? Saya tuh orangnya ini mungkin Mas Pipit saya tuh effort gitu kalau punya sesuatu, karena pertama ya mungkin awal-awal dulu beli laptop gitu Mas Pipit ya. Beli laptop kan ya nggak 100-200 ribu kan, jutaan. Itu kan perlu kita nabung dan lain-lain kan, perjuangan. Akhirnya ketika saya punya laptop, kalau saya maksimalin itu eman gitu rasanya. Begitupun saya ketika beli kamera gitu, awalnya ya saya beli kamera buat kerjaan wedding kayak gitu. Tapi ketika saya punya kamera kok cuma buat wedding, itu kayaknya nggak puas gitu. Ini harus bisa jadi yang lain gitu lah, jatuhnya itu ke film itu tadi Mas Bibi. pernah nggak kira-kira kerjasama dengan perusahaan film katakanlah? Pengalaman ini barangkali. Kalau kerjasama dengan perusahaan film belum pernah kayaknya Mas Bibi. Cuma mungkin yang paling jauh itu ini kali ya, dosen Unesa itu mungkin dia punya naskah itu yang awal-awal pandemi kemarin itu judulnya Toonabang, itu akhirnya dia lari ke sini. Saya habis bikin film pendek yang berjudul Mat itu yang main catur itu. Habis bikin film itu mungkin beliaunya lihat dan tertarik, akhirnya dia ke sini menemui saya dan minta saya yang garap. Mungkin masih personal gitu sih Mas, belum yang atas nama perusahaan gitu. Kalau segitiga film ya, segitiga film ini kan cenderung ke short movie tuh Mas. Nah, kalau short movie itu kan ada horor, komedi atau kalau ini cenderungnya gimana genrenya? Ini kita bahas segitiga film sekarang Mas. Iya dong. Kalau segitiga film semua genre pasti semua genre gitu. Kenapa segitiga film itu sebenarnya sebuah film pendek memang kontennya, tetapi bukan lebih ke genrenya tadi, tetapi jatuhnya lebih ke pendakian, ke pegunungan. Lebih gitu ya. Kita kan baru berdiri 1 tahun, punya 3 film dan 3-tiganya kan bisa dilihat itu selalu bertema pendakian, selalu ada tenda-tenda gitu, alam kayak gitu. Jadi memang itu tema utama kita di situ. Kenapa seperti itu ya?
pasarnya biar lebih jelas. Kita sasarannya memang para pendaki gitu, dan saya kira para pendaki ini juga banyak gitu di tanah air ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah genre itu saya pas ketika mau bikin channel ini gitu ya, kita ya nggak semerta-merta ayo bikin channel gitu, karena lumayan apa ya bahasanya, bahasa Jawa ngoyo gitu mas. Kita bikin film itu aja kan ribet gitu, apalagi bikin film di gunung. Betul. Itu kan ribet tambah ribet gitu kan, jadi ribet banget gitu hasilnya. Peralatan. Tetapi karena kita hitung-hitung itu ternyata masih sangat ini ya, sangat apa ya, prospek lah gitu untuk kita bikin channel ini. Akhirnya kita lanjut gitulah. Gunung itu ternyata bisa menjawab semua genre perfilman mas Heron. Ini menurut saya ya. Kita bahas romantis misalkan, kita bahas percintaan gitu. Kurang romantis apa di gunung? Betul. Betul ya. Cuman jangan berbuat asusila loh ya. Ya itu sensitifnya memang di situ. Tapi itu kita selalu jaga. Kalau kita bahas tantangan misalkan, kurang tertantang apa di gunung? Betul. Kita bahas horor, kurang horor apa di gunung? Ya, Kita bahas persahabatan, kurang kompak apa anak gunung gitu. Jadi banyak genre film itu yang dengan kita menampilkan apa pegunungan saja itu sudah terjawab gitu. Bahkan film musikal juga di gunung kan. Benar. Dulu kan film musikal di gunung. Benar Mas Benji. Nah, ke gunung ini bawa peralatan apa saja kira-kira yang kayak kru misalkan berapa kru yang dibawa, terus aktornya berapa gitu. Mungkin saya tarik mundur sedikit Mas Brit ya, sebelum saya memutuskan untuk bikin film pendek di gunung gitu. Ya. Saya bukan anak pendaki sebenarnya. Nah, ini tantangannya di sini tantangannya. Saya bukan anak pendaki. Iya. Tapi saya punya teman namanya Ali itu. Dia yang anak pendakinya itu yang Ali ini sebenarnya. Terus singkat cerita di 2019 kalau nggak salah saya diajak naik gunung di Mojokerto. Pertama kali itu, dan saya sangat ini ya, pertama kali itu takut gitu. Saya kalau lihat di YouTube itu gunung itu serem, orang hilang gitu kan di sini. Wah, saya bahkan pagi itu sudah membatalkan untuk nggak jadi ikut gitu, tapi tetap dipaksa, akhirnya ya sudah saya ikut. Saya ikut cuma modal bawa ini aja, dokumentasi HP saja. Karena saya pikir jangankan saya bawa kamera gitu, saya ngopeni awakku ini belum tentu bisa. Saya akhirnya cuma bawa HP. Tapi alhamdulillah sampai puncak, sampai pulang selamat, dan saya berhasil mendokumentasikan kegiatan saya itu dengan HP itu tadi, dengan ala kadarnya. 1 tahun selanjutnya saya diajak lagi ke Dieng akhirnya saya memberanikan dari HP itu ke bawa kamera DSLR, tapi benar-benar cuma satu kamera yang saya sangklung gitu aja, nggak ada stabilizer dan lain-lain. Tujuan saya lagi-lagi masih adaptasi, tapi setidaknya saya kan sudah meningkatkan dari HP tadi kan. Saya sudah bisa mengontrol HP tadi, sekarang saya pakai kamera, ribetnya seberapa gitu. Akhirnya turun pulang jadi lagi satu video yang lebih baik lagi kualitasnya, dan saya rasa oke, saya berani gitu. Akhirnya di gunung ketiga saya sudah berhasil menghasilkan satu film pendek. Dengan mana itu? Kita kembali lagi ke Mojokerto. Cuma gunungnya beda Mas Wid. Kalau ditanya alatnya apa saja, sebisa mungkin kita sangat minimalis gitu. Karena film kita sendiri meskipun temanya pendakian, biasanya itu saya bagi porsinya ya nggak pasti sih, cuma ada 30% di gunung, tapi selebihnya tetap kita syutingnya juga di rumah. Ada adegan berangkat dari rumah, persiapannya gitu. ya. Ketika kita syuting di rumah, mungkin alat yang kita pakai misalkan 2-3 kamera misalkan. Kalau kita ke gunung ya kita minimalis ini mungkin gitu. Kalau kita bisa satu ya sudah kita satu aja gitu. Ya, kayak misalkan ada peralatan apa namanya, lampu, terus ada reflektor, itu kan paling tidak kan harus mutlak ada atau gimana? Bisa disiasati gitu. Bisa disiasati. Dan kita memang mungkin ini bisa saya jadikan ciri khas atau alasan ya. Segitiga film ya karena kita nggak mungkin setiap membuat film di sebuah gunung yang belum kita daki gitu. Kita harus survei dulu. Itu kan nggak memungkinkan gitu ya. Kita pinter-pinter improve ketika di gunungnya itu Mas Bibit. Kita ke sana, kita lihat view-nya yang bagus ini ya sudah kita bikin adegan di sini gitu. Jadi memang tantangannya sih di situ gitu Mas. Rata-rata ceritanya itu tentang apa? Kalau yang film 1, 2, 3 ini masih tentang percintaan. Kita masih ngejar ini dulu. Anak sing cinlok ya. Viewer. Di film pertama. Itu Mas, suasana gunung romantis ya. Benar Mas. Pasti nih. Di film pertama itu sama-sama nggak kenal itu yang aktor cowok ceweknya itu. Kita pulang masih lanjut dia. Malah jadian. Saya ini di luar skenario ya. Jadi biro jodoh. Dan itu terus sutradaranya itu loh, dapat ini cinlok juga ada ini. Ya iya. Tapi enggak Mas, cocok. Oke. Ono bojone Mas. Bojone Mas. Sudah beristri. Bojone Mas. Cocok, ya.